Yang pertama dan utama adalah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang ini Allah hadirkan kita, kendati sekitar kita diguyur hujan, kita tetap konsisten istiqomah memenuhi seruan Allah Ta'ala melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan senantiasa akan menjadi amal solih yang diterima Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah ke Nabi pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya, pertolongannya, utamanya kelak yaumil kiamat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, seperti yang saya sampaikan renungan siang, materi pada kajian siang ini adalah 5 wasiat Allah Ta'ala kepada baginda Rasul Muhammad SAW sepulang Isra dan Mi'raj. Kita tahu semuanya, Bapak yang saya hormati, bahwa manusia itu memiliki 3 dimensi waktu. Ada masa lalu, ada masa sekarang, dan ada masa yang akan datang. Masa lalu itu adalah kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, fakta. Sedangkan masa yang akan datang itu adalah harapan, impian, cita-cita, ataupun hayalan. Bahwa orang mukmin, orang muslim yang bijak adalah mereka yang bisa menggunakan masa lalu untuk diambil hikmahnya buat pelajaran penting dalam rangka perbaikan di masa sekarang, sehingga diharapkan masa sekarang lebih bagus daripada masa lalu. Masa yang akan datang jauh lebih bagus daripada yang sekarang. Berbicara Isra Mi'raj sesungguhnya berbicara tentang peristiwa masa lalu. Bahkan Isra Mi'raj adalah suprarasional, tapi fakta adanya, dan ini bagus sekali buat pelajaran kita untuk perbaikan di masa-masa mendatang. Kesempatan ini saya ingin berbicara tentang 5 wasiat Allah atau 5 pesan Allah kepada baginda Rasul yang hakikatnya juga kepada kita semuanya sepulang Nabi Isra dan Mi'raj. Rasulullah pernah bercerita, Lailatan usriya bi ilas sama awsali rabbi khamsata asya. Di malam saya di Isra Mi'rajkan oleh Allah, saya dikasih wasiat Allah 5 perkara. Saya dikasih nasihat Allah 5 hal pokok penting. Yang pertama, kata Nabi, Allah wasiat kepada saya, ya Muhammad, la tu'alliq qalbaka bid dunya fa inni lam akhluq laha laka. Muhammad, kata Allah, hatimu jangan kau gantungkan dengan dunia. Ini pesannya. Hatimu jangan kau gantungkan dengan dunia, karena dunia sesungguhnya tidak aku ciptakan untukmu semata-mata. Nabi dilarang bergantung dengan dunia. Nabi dilarang menyandarkan hidup kepada dunia. Dunia itu isinya harta, jabatan, kedudukan atau materi, ujian, sanjungan, keinginan, pengen terkenal. Saya sebagai ustadz pengen saya terkenal, pengen viral, pengen masyhur, pengen itu dunia. Kalau dalam kitab sufi, keinginan seperti itu masih dianggap dunia. Pengen masyhur, pengen terkenal tuh dicaci dalam Islam. Kita dalam hidup tidak boleh menggantungkan diri kita kepada dunia.
Dalam hidup tidak boleh menyandarkan kita kepada dunia. Saya bersandar ke tembok, temboknya rubuh, jatuh nggak saya kira-kira? Saya bersandar di kursi ini, begini, kursinya jatuh, rubuh, saya jatuh nggak kira-kira? Dalam hidup ini kalau saya bersandar kepada jenderal, mohon maaf yang ada jenderal barangkali, kalau saya bersandar kepada jenderal, jenderalnya pensiun, berhenti sudah saya. Saya bersandar kepada orang-orang kaya, miliarder, dia jatuh miskin, selesai sudah saya. Betul? Tapi kalau saya bersandar kepada Allah, Allahnya gak pernah berhenti jadi Tuhan, Allahnya gak pernah pensiun dari Tuhan, Allahnya gak pernah jatuh miskin selama-lamanya. Allah Al-Ghaniyyu, Maha Kaya Raya. Sandarkan hidup ini kepada Allah. Oh, kalau begitu Pak Ustaz, kita nggak boleh hidup kaya berarti jatuh hidup miskin aja kalau begitu. Itu juga salah. Dunia kita cari, jabatan kita cari, materi kita cari. Tapi ingat, di saat mencari jabatan, materi, harus dengan cara yang halal. Tidak sampai melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bagus. Maka kata Nabi di hadis yang lain, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wa la akhiratahu li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'an. Fa inna dunya balaghun ilal akhirah wa la takunu kallan 'alan nas, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, bukan orang yang terbaik di antara kalian yang mencari dunia lupa akhirat. Peras keringat banting tulang, pagi berangkat kerja, sore pulang, ketemu anak kalau malam sudah tidur. Tiap hari begitu. Tapi tidak sholat, tidak puasa Ramadan. Ini bukan yang terbaik. Atau sebaliknya, ibadah melulu, kerjanya di masjid melulu ibadah, wiridan sholat sunat, wiridan sholat sunat, tidak mau kerja keras mencari rezeki Allah di permukaan bumi ini. Itu juga bukan orang yang terbaik. Hatta yusiba minhuma jami'an, sehingga dua-duanya dapat. Dunia dicari, akhirat dikerjakan, dipersiapkan. Kenapa? Fa inna dunya balaghun ilal akhirah. Kata Nabi, dunia itu, materi ini, jabatan ini, kedudukan ini, balaghun, pengantar orang menuju ke akhirat. Jadi dunia ini batu loncatan kita menuju negeri akhirat. Yang namanya batu loncatan jangan dibuat pegangan, karena cuma pengantar saja. Hakikatnya yang kita cari adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kampung halaman kita yang sebenarnya. Itu kampung halaman kita yang sesungguhnya di surga itu. Kenapa? Orang tua kita dulu dibikin di surga, Nabi Adam alaihis salam. Kalau Anda pulang kampung ke Jawa Tengah, ke Sumatera, ke Kalimantan, itu mah bukan kampung hakiki, bukan kampung yang sebenarnya. Kampung kita yang sebenarnya adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia kita cari, tapi jangan bergantung kepada dunia. Yang kedua, wasiat Allah kepada baginda Rasul, waj'al mahabbataka li fa inna masirakum ilayya. Muhammad, kata Allah, kamu harus menomorsatukan cintamu kepadaku. Cintamu kepadaku harus menomorsatukan Muhammad. Kenapa? Karena kembalimu nanti juga akan kepadaku. Dalam bahasa Quran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cinta istri silahkan, cinta keluarga memang harus, cinta jabatan, kedudukan silahkan. Tapi ingat, cinta kepada Allah harus dinomorsatukan. Wasiat Allah.
Cinta kepada Allah harus dinomorsatukan, mengalahkan segala-galanya. Kita datang ke sini jamaah sholat zuhur, bahkan taklim juga, bahkan duduk seperti ini yang i'tikaf pahalanya berlipat ganda. Bahkan ini di bulan Rajab, bulan yang mulia, pahalanya bertubi-tubi, tidak seperti di bulan yang lain. Ini bukti konkret bahwa antum sekalian ini, hadirin semuanya, adalah cinta kepada Allah, menomorsatukan Allah, mengalahkan yang lain. Allah senantiasa memanggil kita agar bersatu, rukun, kompak. Umat Islam harus rukun, kompak. Kalau ini kita nomor satukan, kita mengutamakan cinta kita kepada Allah, mengalahkan yang lain. Allah menyeru kita agar senantiasa hadir di majelis taklim, memiliki kepekaan sosial yang tinggi, berbagi rezeki Allah, dermawan, hormat kepada yang lebih sepuh, yang lebih tua, sayang kepada yang lebih muda. Kalau ini kita nomor satukan, ini bukti kita cinta kepada Allah, mengalahkan yang lain. Dua. Yang ketiga, pesan Allah kepada baginda Rasul Muhammad, wastahid fi thalabil jannah. Kamu harus sungguh-sungguh Muhammad dalam mencari surga. Kamu dalam mencari surga harus sungguh-sungguh, kata Allah. Nyari surga nggak bisa Pak dengan sambilan, itu nggak bisa. Kali-kali ntar masuk surga. Jangan, harus sungguh-sungguh, harus serius. Kenapa? Surga ini berat. Ufatil jannah bil makari wa ufatil nar bis syahawat, kata Nabi. Surga itu dikelilingi hal-hal yang pahit menurut hawa nafsu. Jamaah sholat pahit, bersedekah, berbagi rezeki Allah pahit, hadir ke majelis taklim pahit, bersatu, rukun, kompak pahit menurut nafsu kita. Sebaliknya kalau neraka, kata Nabi, dikelilingi hal-hal yang menyenangkan menurut hawa nafsu kita, berleha-leha, tidak ibadah, tidak sholat, tidak puasa, enak. Jadi orang yang bakhil enak, main judi online enak, slot enak, adu domba, adu hewan, adu ayam enak. Itu jalan-jalan menuju neraka semuanya. Bermabuk-mabukan enak menurut hawa nafsu. Nah ini kalau kita tidak sungguh-sungguh, berat. Kebiasaan untuk ditinggalkan itu berat sekali. Harus sungguh-sungguh. Nyari surga harus sungguh-sungguh. Ini Nabi dipesani Allah, kamu harus sungguh-sungguh Muhammad dalam rangka mencari surga. Kita juga sama, disuruh sungguh-sungguh mencari surga. Kenapa? Akhirat pilihannya cuma dua, kalau tidak surga, neraka. Bahkan dalam bahasa Al-Quran, waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakar neraka nanti isinya manusia dan bebatuan. Bahan bakar neraka manusia dan batu. Kita berusaha jangan sampai, kita kan manusia, jangan sampai jadi bahan bakar neraka. Biar orang-orang lain, orang-orang kafir di sana yang menjadi bahan bakar neraka. Sungguh-sungguh mencari surga, karena surga jalannya berliku-liku. Surga jalannya berat, tantangannya berat, karena manusia oleh Allah dikasih nafsu ini. Potensi nafsu ini luar biasa. Walaupun kita ada dua ya. Kalau manusia dikasih akal plus nafsu, malaikat dikasih akal saja, nafsunya tidak. Hewan dikasih nafsu, akalnya tidak. Konsekuensinya, kalau manusia itu bisa memenangkan akalnya, mengalahkan hawa nafsunya, derajat manusia seperti malaikat. Kenapa? Nafsunya kalah. Malaikat nggak punya nafsu, maka belum ada ceritanya
ini malaikat sedang tawuran, nggak ada. Malaikat sedang minuman keras, mabuk, nggak ada. Ini malaikat lagi pada main judi nih, nggak ada. Kenapa? Dia nggak punya nafsu. Hewan isinya maksiat doang. Hewan isinya kayak gitu ya. Sepanjang jalan telanjang, egonya sangat tinggi, tidak tahu mana yang benar, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Hewan. Sedangkan kita manusia mulia sekali. Allah kasih potensi akal plus nafsu. Tadi saya katakan, kalau nafsunya yang kalah, akalnya yang menang, derajat kita naik seperti malaikat. Tapi kalau akalnya yang kalah, nafsu kita yang menang, bahasa Qur'annya ulaika kal'an'ami bal hum adall. Orang yang seperti itu seperti hewan, kata Allah, bahkan lebih sesat lagi. Nah, potensi ini, akal kita kalau kita gunakan, kita buat berpikir yang baik, akan mengantarkan manusia menuju surga. 3. Yang keempat, wasiat Allah pada baginda Rasul Muhammad, wa kun ayisan 'anil qalbi fa innahu laisa bi'idihim syai'un. Dalam bahasa Indonesia, Muhammad, kamu hendaknya putus asa terhadap orang. Kamu hendaknya jangan terlalu berharap kepada manusia. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Kenapa? Karena manusia pada hakikatnya tidak punya apa-apa. Kita dalam hidup tidak boleh terlalu berharap kepada atasan. Ya Allah, mudah-mudahan atasan saya ngasih rezeki saya, ngasih duit saya. Ya Allah, kemarin saya sudah mengukur tanahnya orang, mudah-mudahan laku, saya dapat duit dari dia, umpamanya ya. Pokoknya tamak mengharapkan dari orang. Kita jangan terlalu, kata Allah, tidak usah terlalu berharap dengan orang. Yang benar bagaimana? Anda harus berharap kepada Allah. Karena yang menggerakkan hati manusia adalah Allah. Atasan kita baik dengan kita, dermawan dengan kita, hati dia sedang digerakkan oleh Allah. Yang menggerakkan hati manusia itu Allah. Yang membolak-balikkan hati kita adalah Allah. Berharaplah maksimal kepada Allah. Jangan terlalu berharap kepada orang, kepada manusia. Kalau terlalu berharap kepada manusia, kita akan menyesal. Kalau harapan itu pupus, kalau harapan itu gagal, kita akan menyesal di situ. Karena itu perbanyaklah berharap kepada Allah. Kenapa? Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu kan luas sekali, dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Yang terakhir, yang kelima, wasiat Allah pada baginda Rasul Muhammad, wadum ala tahajud fa inna nusrata ma'a qiyamil lail. Muhammad, kata Allah, sekalipun sudah ada sholat 5 waktu, karena sepulang Isra Mi'raj Nabi dapat perintah sholat 5 waktu. Sekalipun sudah ada 5 waktu, Muhammad, kamu harus tahajud. Jangan lupa sholat malam, kata Allah. Jangan lupa qiyamul lail. Kenapa? Fa inna nusrata ma'a qiyamil lail. Karena pertolongan itu ada di sana. Ini. Jangan lupa tahajud karena pertolongan itu ada di sana. Baginda Rasul dalam rangka merubah mindset orang Makkah Arab jahiliyah itu tidak gampang, tidak semudah membalik telapak tangan Bapak. Bagaimana orang yang darinya menyembah berhala menjadi penyembah Allah Subhanahu wa taala, menanamkan tauhid, membina iman, meluruskan akidah umat, ini tidak gampang. Nabi perlu doa, dan doa yang mustajabah yang dikabulkan Allah diantaranya sepertiga malam yang terakhir. Bapak Ibu sebagai pejabat
Aduh, ntar kalau saya bangun malam, paginya bisa ketiduran, nggak ngantor lah. Ya tidak setiap malam ya, mungkin seminggu sekali lah sekurang-kurangnya, malam Jumat atau malam Sabtu atau malam Minggu. Tapi istiqomah seminggu sekali terus sekurang-kurangnya. Tidak usah lama-lama, minimal sholat 2 rakaat, mungkin sholat tahajud 2 rakaat, atau sholat hajat 2 rakaat, atau sholat witir lah ditutup dengan witir. Setelah itu kita berzikir sejenak dengan kalimat yang kita sukai. Kalau ada orang pengen kaya, ya Ghaniyu, ya Ghaniyu, ya Allah Maha Kaya. Kalau orang kita pengen pinter, ya Alim, ya Alim, ya Alim, ya Alim, dan sebagainya, Asmaul Husna. Itu kita ulang-ulang. Atau baca tasbihnya Nabi Yunus alaihissalam. Bapak ingat tasbihnya Nabi Yunus, ada yang tahu? Yang tahu silakan dijawab. Kalau benar boleh ulang duluan. Ada tahu? Hebat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Kalau Anda punya permasalahan yang berat, sulit diurai, perbanyak kalimat itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Diulang-ulang sebanyak-banyaknya. Kenapa? Ini ayat luar biasa. Dulu Nabi Yunus dimakan ikan besar dia. Sampai di dalam perut ikan baru sadar dia. Kalau putus asa dalam berdakwah, putus asa dalam hidup ini itu ternyata salah besar. Kalau Anda putus asa di PHK oleh pabrik perusahaan, putus asa, bunuh diri, naudzubillah, ini salah besar. Gak boleh putus asa. Gak usah kecil hati, Allah ada, Allah kaya. Kan gitu ya. Nabi Yunus putus asa dalam perut ikan, baru sadar ternyata saya salah ya Allah. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minal dzalimin, sesungguhnya saya ini ya Allah orang yang zalim. Kalau kita dituduh temennya, ente zalim, marah kita kira-kira. Tapi kalau kita ngakuin sendiri, ya Allah saya ini banyak dosanya ya Allah, saya ini orang zalim ya Allah, di hadapan Allah bisa begitu bagus, ini luar biasa. Nabi Yunus berzikir itu langsung direspon Allah. Falaula annahu kana minal musabbihin labisa fi batnihi la yawmi yub'atsun. Dan Quran, seandainya Yunus tidak bertasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, sungguh kata Allah, Yunus akan ada di perut ikan sampai hari kiamat. Artinya Nabi Yunus akan mati di situ. Mafhumnya, pemahamannya, karena Nabi Yunus bertasbih kepada Allah, ya, karena Nabi Yunus berzikir dengan kalimat tasbih tadi diulang-ulang dalam perut ikan, maka Allah selamatkan Nabi Yunus. Ikannya minggir, Nabi Yunus bisa keluar dari perut ikan, tidak ada yang terluka, fisiknya utuh. Kenapa? Allah langsung meresponnya. Ayat itu lanjutannya, wa kadzalika nunjil mu'minin. Aku selamatkan Yunus karena dia bertasbih tadi. Sama, aku juga akan selamatkan orang-orang yang beriman, kata Allah, yang mau bertasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Gak usah kalau punya persoalan hidup, punya masalah hutang piutang, punya masalah kerjaan, tidak usah datang ke dukun, tidak usah datang paranormal, nanti malah ketipu kita. Cukup ambil air wudhu, sholat malam, menghadap kiblat, berzikir la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin minimal 41 kali, minimal 100 bagus, 313 bagus. Kenapa? Ini jumlahnya
pasukan perang Badar di zaman Nabi dulu 303 minimal 41 lah. Baru berdoa. Jadi kita pede, harapan besar dengan Allah Ta'ala. Itu makna qiyamul lail. Bahkan dalam bahasa Qurannya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Muhammad, kata Allah, di sepertiga malam terakhir kamu tahajud Muhammad. Kenapa? Asa ya ba'asa rabbuka maqaman mahmuda. Allah pasti akan meletakkan kamu dalam posisi yang mulia. Kemuliaan kita dalam sholat malam. Karena itu yang sudah biasa sholat malam dibiasakan. Yang belum terbiasa, ayo sekali-kali jam 3, setengah 4 atau jam 4 ambil air wudhu, sholat 2 rakaat minimal berzikir, curhat kepada Allah, request kepada Allah. Jangan punya masalah curhat kepada orang dulu, jangan. Kita curhat kepada kawannya, saya lagi sedih, kenapa? Tuh, jadi kejar-kejar persoalan ini. Saya juga sama, kan teman kita begitu. Tapi kalau kita curhatnya kepada Allah Ta'ala dulu, ya Allah, saya punya masalah, susah terurai, ya Allah, Engkau yang bisa menyelesaikan, tolong mudahkan masalah saya, ya Allah. Allah senang dicurhati oleh kita, itu Allah senang. Allah dimintai oleh kita, senang. Kalau orang kan tidak, sekali 2 kali minta teman kita saudara kita, dikasih nih. Tapi kalau tiap hari minta, sering-sering minta, bosan yang ngasih, minta melulu kerjanya. Kalau Allah diminta, senang sekali. Bahkan Allah yardhu alaih, Allah kalau nggak diminta marah. Bayangkan, Anda nggak minta Allah marah. Kenapa saya doa? Kenapa saya minta? Saya kan sudah sukses, jabatan sudah tinggi, penghasilan besar, rumah mewah ada, mobil mewah ada, lengkap, istri juga lengkap, 4 umpamanya. Saya nggak perlu doa, ini orang sombong ini. Allah marah betul dengan orang ini. Tapi kalau kita sering-sering minta kepada Allah, Allahnya senang. Karena Nabi mengajarkan, kalau sandal jepitmu itu putus, ayo minta kepada Allah. Nabi bilang, bumbu dapur istrimu habis, minta ke Allah, ya Allah, berasnya habis, ya Allah, bayaran masih lama, ya Allah. Ya Allah, untuk biaya anak sekolah nggak punya saya, ya Allah. Curhatlah kepada Allah Ta'ala dulu, terlebih-lebih sepertiga malam yang terakhir. Tapi berat Pak Ustaz, kalau tahajud malam berat. Ada solusi lain. Anda sesekali berdoa pas sholat duha. Pagi enak kan? Sholat duha selesai, ditambah sholat hajat 2 rakaat. Itu ya, sholat hajat 2 rakaat. Kemudian berdoa, minta hajat kita apa? Ini mohon maaf, saya bukan pamer. Saya sering ada orang minta itu, ujian disertasi sering gagal, datang ke tempat saya, Ustaz, saya minta biar anak saya ini ujian disertasi lulus gimana? Saya kasih saran, kamu sholat duha, kemudian sholat hajat pagi, berarti kan? Di samping Pak, saya juga akan begitu melakukan. Alhamdulillah, lolos. Banyak pejabat, bukan pejabat ya, calon-calon lurah, calon apa, nanya saya, Pak kasih jadi itu. Kamu sholat duha 2 rakaat atau 4 rakaat, hajatnya 2 rakaat, baru minta. Kadang-kadang walaupun pagi buat sholat hajat bagus, makanya tidak sama ya. Nabi bilang, idza hasabahu amrun ba'da minas sholat. Nabi kalau punya masalah, jangan dibilang Nabi nggak punya masalah ya. Rasulullah kalau punya masalah yang sulit diurai, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Ini bukan sholat subuh, tapi sholat hajat. Minta kepada Allah keperluannya apa, optimis Allah akan kabulkan. Demikian sekelumit renungan siang yang dapat kami sampaikan. Atas segala kekurangan dan kelakuan mohon maaf. Mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi kita semuanya, keluarga kita semuanya,
atau anak cucu kita semuanya baru berada dalam kesehatan walafiat, panjang umur, murah rezeki, semata-mata untuk optimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pantas orang-orang model kita sebagai abdan syakura, hamba Allah yang pandai bersyukur kepadanya, dan surgalah tempatnya nanti. Amin Allahumma. Demikian, subhanallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.